sekolahan itu tugasnya adalah belajar begitu. Kenyamanan peserta didik dalam belajar, berkecerahan dalam proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Dan ada lagi pembelajaran bermakna. Yang kedua itu adalah peserta didik menerapkan pengetahuan secara kontekstual, nyata untuk anak-anak. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi. Jadi prinsip pembelajaran mendalam itu adalah bermakna. Setelah berkesadaran itu adalah bermakna. Bermakna di sini adalah yang relevan dan kehidupan nyata. Jadi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu tidak hanya sebuah gambar, tapi kita tunjukkan sebuah barang wujud aslinya. Jadi anak tahu betul apa yang dimaksud dalam pembelajaran tersebut. Kemudian setelah berkesadaran, bermakna, yaitu menggembirakan. Lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, minat dan rasa ingin tahunya, menginspirasi, tidak monoton, tidak hanya menggunakan LK, buku, seperti itu, tantangan yang termotivasi anak-anak. Jika di kelas kita belajarnya hanya itu saja, kita ajak keluar kelas, memiliki ruang untuk proaktif kreativitas sesuai dengan bakat, minat dan perkembangannya. Kemudian di dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 pengalaman belajar. Yang dimaksud di sini 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Jadi memahami, tahap awal peserta didik itu aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jadi anak paham atas pembelajaran yang dilakukan hari itu. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Anak-anak kita ajak terjun langsung, merefleksi. Jadi setiap pulang sekolah, sebelum pulang sekolah kita mereview atau merefleksi pembelajaran hari ini, ada yang kurang atau anak-anak sudah merasa dia sudah paham atau belum, begitu. Kemampuan individu untuk mengelola proses belajar secara mandiri. Itu tadi adalah pemahaman dalam pembelajaran mendalam. 4 kerangka pembelajaran itu ada praktek pedagogis, yang kedua adalah kemitraan pembelajaran, yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran, dan keempat adalah pemanfaatan digital. Yang pertama itu praktek pedagogis itu apa? Praktek pedagogis itu adalah dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Jadi profil lulusan itu sekarang sudah beda, tidak ada 6 tapi ada 8. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik untuk autentik, mengutamakan praktek nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Itu tadi. Jadi anak diajak untuk berpikir kritis. Kita gali pertanyaan-pertanyaan kepada anak untuk menimbulkan sebuah pertanyaan pada anak. Jadi kalau kita gali pertanyaan, anak akan menjawab. Jadi kita harus gali pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran hubungannya dinamis antara guru, peserta didik dan orang tua, komunitas, mitra profesional. Pendekatan ini memudahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Kemudian dalam lingkungan pembelajaran, lingkungan yang di sini adalah antara ruang fisik, ruang visual, budaya belajar yang mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan visual dirancang fleksibel seperti tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi dan berbagi ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Yang tadi misalnya kita bosan belajar di dalam kelas, kita bisa ajak anak-anak belajar di luar kelas, atau kita ajak ke taman, ke kebun, ke halaman sekolah, begitu. Pemanfaatan digital di sini, kalau kelas dari sekolah kami mungkin sudah nih, karena kita sudah melakukannya setiap hari, setiap pagi, begitu. Dan yang terakhir itu ada 8 dimensi profil lulusan. Kalau dulu 6, sekarang menjadi 8. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian dan kesehatan. Yang terakhir adalah komunikasi.
itu adalah rangkuman dari berbagai materi yang sudah kami pelajari kemarin. Itu garis besarnya seperti itu. Kemudian ada refleksi. Jadi yang pertama saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu di sini dapat mendapatkan hari ini apa yang didapatkan hari ini? Begitu. Terus yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi hari ini? Untuk yang pertama, sudah paham? Sudah? Sudah. Yang kemudian, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti hari ini? Ya, Miss Wahyu. Terima kasih atas waktunya. Untuk refleksi ini gini, dari pemaparan tadinya tadi ada 3 prinsip belajar mendalam, ada 3 pengalaman belajar, sama ada 8 jurusan ya. Itu 8 jurusan kemarin kan kita pakai yang profil pelatihan Pancasila, tapi sekarang kita nggak pakai itu ya. Tidak dipakai yang ini. Itu yang 3 prinsip sama 3 pengalaman nanti dimasukkan juga ke cara pembelajarannya atau bagaimana? Iya, nanti kita masukkan. Kalau sebenarnya kita sudah ya, cuman untuk pengaplikasian dalam ininya sudah, cuman dalam materi ini kita nanti akan gali lagi, kita akan bahas bersama lagi untuk apa yang prinsip dan pengalaman belajar itu tadi nanti kita masukkan di setiap harinya. Setelah ini kita mengimbaskan ke anak-anak begitu. Berarti yang saya dapat hari ini ya saya dapat 3 prinsip sama 3 pengalaman belajar yang dulu kalau sekarang pakainya yang kegiatan awal nanti menutup. Iya. Tapi sekarang pakainya yang 3 pengalaman belajar itu. Jadi nanti kita lakukan lagi. Terima kasih Bu Ceci untuk diseminasinya hari ini. Karena perasaan saya senang mendapatkan ilmu yang baru. Iya, Sehingga kedepannya nanti kita diajari lagi. kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Sudah? Mungkin ada lagi. Sudah? Sudah. Baik, mungkin kurang lebihnya itu pemaparan diseminasi dari saya. Kurang lebihnya nanti kita akan bahas lagi, kita gali bersama lagi, kita penjelasan ke anak-anak, kita masukkan ke dalam setiap harinya apa yang harus kita lakukan, apa yang kita berikan nanti kepada anak-anak lebih baik lagi begitu. Jadi mungkin kurang lebihnya itu. Terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Sebelumnya jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan sama Ibunda Eci nggih. Tadi gimana perasaannya hari ini? Mungkin sudah ini Bu ya, sudah kurang semangat kayaknya ini. Kalau sudah siang mungkin sudah mengantuk. Bagaimana kalau kita bermain tepuk dulu? Oke, kita bermain tepuk dulu ya, tepuk yang biasa dipakai sama anak-anak aja nggak apa-apa ya. Tepuk ceria. Cheese, cheese, double, double, boom, boom, caki, caki, yes, yes, aku ceria. Oke, demikian paparan dari Miss Eci tadi, dari Bunda Eci atas pengalaman belajar atau ini di sini kita mempelajari pembelajaran mendalam atas pengalaman belajarnya. Semuanya semoga bisa masuk ke teman-teman. Mungkin jika masih ada yang belum paham, nanti kita saling sharing lagi untuk mengerjakan RPP yang pas nanti seperti apa, kayaknya begitu. Oke, sebelum ini